Trigger warning. Video ini secara grafis membahas kekerasan seksual. Apa yang pertama kalian bayangkan jika mendengar soal kekerasan seksual atau pemerkosaan? Gang sempit dan gelap, orang asing yang nampak berbahaya, perempuan berpakaian minim jalan-jalan sendirian. Citra yang muncul mungkin akan sangat bergantung pada latar belakang dan pengalaman hidup kalian. Tapi bagi banyak di antara kalian yang mungkin gak pernah bersinggungan langsung dengan kejadian ini, bayangan kalian bisa bergantung pada bagaimana kekerasan seksual digambarkan di media. Kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Otoritas kampus Universitas Andalas Padang membentuk tim investigasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen kepada mahasiswinya. Oknum dosen pun telah dikenakan sanksi. Dari pengakuan korban, aksi belasan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang menuntut pihak kampus untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh salah satu oknum dosen. Pasca viralnya video pengakuan tentang dugaan pelecehan seksual saat bimbingan skripsi, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau telah melapor ke polisi pada Jumat 5 Oktober. Namun sehari berselang, giliran Dekan Visip Universitas Riau, Syafri Harto yang mengadu ke polisi. Didampingi penasihat hukumnya, Syafri melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Terseksualisasi, baik melalui posisi, baju yang digunakan, atau robekan-robekan. Ilustrasi seringkali secara grafis mencoba menggambarkan ulang peristiwa perkosaan dengan nada yang sangat seksual. Kadang, ilustrasi malah menggambarkan aktivitas seksual yang kayaknya malah bukan perkosaan. Ini adalah perwujudan lain dari male gaze. Ilustrasi ini dibuat dengan cara tertentu yang melayani hasrat pembaca dan mungkin si ilustrator sebagai laki-laki. Isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, berbagai organisasi dan institusi di Indonesia harus terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses, kesempatan, yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Salah satu implikasinya, jumlah angkatan kerja perempuan terpaut 25% lebih rendah dari laki-laki. Dan ini tidak hanya dalam dunia medis. Hal yang sama terjadi di berbagai sektor. Selain masalah kesetaraan upah, perempuan juga sering mendapatkan kerja tambahan, diberi beban pekerjaan ganda, bahkan rentan pelecehan, kekerasan, dan sering menjadi korban bias gender. Maraknya kasus kekerasan seksual di kampus yang diajukan masyarakat diberitakan di berbagai media, membuat Kemendikbudristek fokus untuk menangani dan mencegah keberluasan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data Komnas Perempuan di tahun 2020 terdapat 10 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terserot oleh media di Indonesia bahkan internasional. Padahal, berdasarkan survei nama baik kampus di tahun 2019, dalam rentang 2 bulan saja diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual. Jumlah pelaporan yang tidak sebanding dengan jumlah testimoni di lapangan menunjukkan bagaimana sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek membuat peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.
Kedua, pembentukan satuan tugas khusus yang bersifat non-ad-hoc. Ketiga, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak mentoleransi kekerasan seksual, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di kampus di dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. Komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pemberian edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Siapa saja sih yang dapat menjadi satgas khusus non-ad-hoc? Mereka yang dapat menjadi satgas khusus non-ad-hoc terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk syaratnya adalah yang pasti tidak pernah terbukti melakukan ataupun membiarkan kekerasan seksual. Menjadi poin plus bila Anda pernah mendampingi korban tindak kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual, pernah mengikuti kajian tentang kekerasan seksual, ataupun pernah mengikuti organisasi yang berhubungan dengan isu kekerasan seksual. Mudah bukan untuk bisa bergabung bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus? Yuk kita gerak bersama saling jaga, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, supaya kampus kita sehat, aman, dan nyaman untuk beraktivitas.